Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mama Orchid and Plant. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi hampir seluruh tanaman itu membutuhkan unsur ini, termasuk anggrek. Nah, unsur di sini akhirnya dibedakan menjadi dua, yaitu unsur hara makro sama unsur hara mikro. Unsur hara makro itu adalah unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu dalam jumlah yang besar. Nah, kalau yang mikro itu yang kecil. Untuk saat ini kita fokus ke unsur hara yang makro. Jadi unsur hara yang makro yang besar itu kira-kira apa saja gitu ya. Jadi yang pertama adalah nitrogen. Kita tahu bahwa kandungan di dalam udara itu lebih dari 70% adalah kandungan nitrogen, dan itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi tidak semua unsur nitrogen yang ada di udara itu kemudian yang besar itu kemudian bisa diambil oleh tanaman. Nah, kenapa? Karena ternyata harus dalam bentuk yang cair, bukan yang gas. Itu jadi bisa diserap oleh tanaman itu kalau dalam bentuk cair. Ini sangat mutlak dibutuhkan oleh tanaman, termasuk juga anggrek. Untuk apa? Untuk pertumbuhan vegetatif. Jadi teman-teman kalau melihat ya, kalau ini ada daun, ini adalah dari kandungan nitrogen yang paling banyak. Jadi bisa subur seperti ini pasti ada nitrogennya. Atau pertumbuhan vegetatif. Pertumbuhan vegetatif itu berarti pertumbuhan daun, batang, tetapi bukan buah, bukan bunga. Itu yang dibutuhkan ya. Kemudian berperan dalam pembentukan zat hijau daun. Nah, ini juga di dalam daun ini ada namanya klorofil. Nah, atau zat hijau daun. Zat hijau daun inilah yang kemudian dibutuhkan dalam tanaman untuk berfotosintesis. Jadi fotosintesis ya. Jadi kena cahaya matahari dari atas, kemudian kena zat hijau daun yang dinamakan klorofil. Ini hijau daun ini berwarna hijau ini juga karena adanya klorofil, gitu teman-teman. Unsur yang kedua, yang unsur makro yang kedua, yaitu fosfor. Fosfor ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari akar, karena ini adalah untuk merangsang akar ya, terutama untuk akar-akar muda. Itu fosfor sangat dibutuhkan. Nah, gitu. Kemudian selain itu juga membantu proses asimilasi. Asimilasi itu penyerapan. Jadi penyerapan unsur-unsur yang ada di tanah, yang ada di sekitarnya itu diserap bisa maksimal. Nah, itu adalah asimilasi fosfor. Nah, fungsi dari fosfor. Selain itu juga pernafasan. Jadi ternyata tanaman ini juga bernafas gitu. Tanaman ini bernafas. Barangkali teman-teman pernah dengar bahwa tanaman itu kalau pagi hari itu dia bernafas atau membutuhkan karbon dioksida, kalau malam hari dia menyerap oksigen. Nah, ini termasuk respirasi. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah fungsi dari fosfor ya. Kemudian yang ketiga yaitu kalium. Kalau unsur kalium itu berfungsi dalam pembentukan protein dan karbohidrat ya, sehingga kita sering kalau di tanaman lain, misalnya di buah-buahan atau apa, unsur kalium ini dibutuhkan untuk pembentukan bunga, seperti juga di anggrek. Nah, ini kalium berfungsi untuk
berfungsi untuk merangsang bunga. Nah, ini biasanya kalau di pohon buah-buahan juga biasanya kita sering menggunakan pupuk tinggi kalium. Untuk apa? Untuk merangsang pembungaan, gitu ya. Ternyata kalium ini selain merangsang pembungaan juga ini untuk apa ya, biar bunga ini tidak mudah rontok. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya pada tanaman buah-buahan, kalau kita kasih kalium itu bunganya bisa lebih awet gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau di anggrek pasti akan pembentukan bunga seperti ini teman-teman. Nah, ini ada tiansi. Nah, ini membutuhkan unsur-unsur kalium. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu unsur kalsium. Nah, ternyata kalsium di sini memang dibutuhkan dalam jumlah besar ya. Jumlah besar ini ternyata kalsium ini adalah untuk menumbuhkan bulu-bulu akar. Nah, jadi bulu-bulu akar ini akan tumbuh kalau kalsiumnya tercukupi. Nah, seperti ini teman-teman. Bulu-bulu akar kecil, akar-akar serabut itu akan dirangsang. Yang kedua, selain akar ternyata juga batangnya ini. Untuk apa? Untuk mengeraskan batang tanaman ya teman-teman. Batang tanaman, sekali lagi batang tanaman ya, batang tanaman seperti ini juga batang tanaman ya. Jadi ini dikeraskan. Selain itu, kalsium juga pada batang dan daun bermanfaat untuk menetralkan senyawa atau keadaan yang tidak menguntungkan pada media tanam. Makanya kita sering melihat petani-petani itu ya, kemudian sebelum menanam biji, menanam padi atau menanam tanaman apapun, itu bisa dikasih kalsium. Nah, seperti itu. Nah, ternyata itulah alasannya. Kenapa? Karena akan menetralkan senyawa yang tidak dibutuhkan oleh tanaman. Gitu, teman-teman. Oke. Kemudian unsur makro yang kelima yaitu magnesium. Nah, ini hampir sama dengan nitrogen, teman-teman. Atau bahasa istilahnya cadangan. Kalau tidak ada nitrogen, magnesium pun jadi. Jadi magnesium ini adalah untuk pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Ya. Kemudian berperan juga tadi ini berkolaborasi dengan fosfat. Kalau tidak ada unsur magnesium ini, ternyata fosfat tidak bisa masuk ke dalam tanaman. Kemudian yang keenam yaitu unsur sulfur atau belerang. Nah, ini membentuk bintil akar dan pertumbuhan tunas. Tunas itu juga tunas. Lah, ini dipengaruhi oleh belerang. Nah, ini tunas kaki. Ada juga ini apa ini? Juga tunas ya, Cattleya mantini ini. Nah, seperti itu teman-teman. Itu kalau makanya pada daerah-daerah pegunungan kita dianggap daerah subur karena memang belerangnya banyak, sehingga pertumbuhan tunas, pertumbuhan tanaman itu sangat tercukupi. Ya, beruntung kita berada di Indonesia yang memang notabene adalah negara-negara dengan banyaknya ribuan pegunungan. Ya, demikian adalah ulasan sedikit tentang unsur-unsur makro yang ada di tanaman, yang memang selalu dibutuhkan oleh tanaman untuk tetap hidup dan untuk berkembang
berbunga seperti ini. Tanpa unsur-unsur itu tidak mungkin anggrek-anggrek yang kita sayangi akan bekerja dengan maksimal. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Pada selanjutnya kita akan menyaksikan atau kita akan membuat video tentang unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, apa sih fungsinya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta anggrek.